Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Al-Fatil Hikmiyah, NIM 67011170013. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang ingin saya bangun, yaitu aplikasi berbasis web pencatatan demografi penduduk dan pembinaan keluarga. Latar belakangnya, pencatatan demografi penduduk merupakan proses penting dalam pemetaan sebuah pendudukan yang menghasilkan data penting, sehingga dalam proses dan alur pengolahan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Idealnya, berhasil atau tidaknya sebuah proses pencatatan demografi tergantung pada bagaimana proses pencatatan tersebut dilakukan. Untuk masalahnya atau problemnya, pada saat ini adalah pencatatan demografi penduduk dan pembinaan keluarga masih konvensional atau sederhana. Pengolahan data yang masih kurang bagus dan data yang tidak terintegrasi oleh sistem membuat data menjadi redundansi dan tercecer. Alternatifnya, akan dibuatkan suatu media penyimpanan digital berupa database. Proses input, update, dan delete dilakukan secara online. Cetak laporan secara berkala, view grafik, dan informasi yang informatif. Solusinya adalah dengan dibuatnya suatu inovasi aplikasi yang berjudul pencatatan demografi penduduk dan pembinaan keluarga. Untuk rumusan masalah, bagaimana memfasilitasi penyuluh KB dalam memberikan informasi pencatatan yang informatif secara online. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi petugas puskesmas dalam melakukan pencatatan penggunaan aset KB serta membuat laporan berkala secara online. Bagaimana memfasilitasi kader PPKBD dalam melakukan pencatatan data demografi penduduk, kegiatan Tribina, program layanan KB, serta pembangunan keluarga dan membuat laporan secara online. Tujuan, memfasilitasi penyuluh KB memberikan informasi pencatatan yang informatif kepada kader PPKBD, memfasilitasi petugas puskesmas dalam melakukan pencatatan serta rekap laporan dengan cara input data aseptor secara berkala dan membuatkan view grafik perkembangan penggunaan aseptor. Fasilitasi kegiatan PPKBD dalam melakukan pencatatan serta update data keluarga dan pembangunan keluarga, kegiatan Tribina, pelayanan KB, serta pembuatan laporan secara berkala. Lalu metode pengerjaannya yaitu menggunakan metode waterfall. Lalu proses bisnis data keluarga. Yang pertama, penyuluh KB melakukan create informasi, lalu kader melakukan input data penduduk. Setelah itu penyuluh akan melakukan approval data, lalu yang terakhir adalah melakukan view grafik data keluarga dan pembangunan keluarga. Lalu proses bisnis pencatatan layanan KB. Yang pertama, penyuluh KB akan melakukan create informasi pencatatan pelayanan KB. Lalu kader akan melakukan input data. Setelah itu, petugas puskesmas akan melakukan approval data. Setelah melakukan approval data, melakukan create jadwal. Lalu yang terakhir, penyuluh akan melakukan view grafik pencatatan pelayanan KB. Lalu proses bisnis pencatatan aset KB. Petugas puskesmas yang pertama memberikan konseling kepada masyarakat, lalu melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, melakukan input data hasil pemeriksaan, lalu melakukan tindakan. Proses bisnis pembinaan Tribina. Yang pertama, penyuluh melakukan create informasi, lalu kader PPKBD melakukan input pencatatan. Setelah itu penyuluh KB melakukan approval. Setelah itu kader melakukan penyampaian materi. Yang terakhir adalah penyuluh melakukan view grafik data Tribina. Untuk use case diagram, kader dapat melakukan create akun, entry data pelayanan KB, entry data pencatatan pelayanan Tribina, lalu entry data pencatatan keluarga dan pembangunan keluarga, dan melakukan updating data. Petugas puskesmas dapat melakukan entry pencatatan penggunaan aseptor, lalu admin melakukan kelola akun, serta penyuluh KB melakukan create informasi pencatatan, view grafik, cetak laporan, serta approve Tribina dan approve data keluarga. Kita langsung saja ke aplikasi. Yang pertama, untuk halaman pertama, di sini ada dua button, yaitu login dan registrasi. Kita coba yang registrasi terlebih dahulu. Ini mengisi data diri seperti biasa. Lalu di sini ada jabatan. Di sini ada jabatan petugas puskesmas, yaitu dengan nomor induk pegawai, lalu kader dengan nomor kartu keluarga, lalu penyuluh KB dengan nomor induk keluarga, dan administrator.
Setelah data terisi, dia akan login. Nah, di sini ada forgot password. Kita coba reset password yang Suhartini. Ini password lama. Kita coba set. Kita masukin email terlebih dahulu. Nah, ini akan mengirim kode verifikasi ke email. Kode verifikasi sudah masuk. Nah, ini kode verifikasi 3673 3673 92. Kita submit. Nanti kita create password baru. Set password. Maaf. Kita set password. Nah, ini sudah terset. Kita refresh database-nya. Nah, ini sudah terreset. Lalu kita buka Suhartini sebagai kader. Login. Nah, di sini ada fitur. Ini adalah dashboard kader PPKBD. Di sini ada fitur notifikasi real time. Ini ada pesan masuk. Coba kita lihat. Nah, data informasi ini berasal dari penyuluh KB menginputkan informasi, lalu dapat diakses oleh kader di dashboard kader. Lalu di sini ada button setujui dan batalkan. Jika kita setujui, dia akan merubah status menjadi diterima. Jika kita klik batal, di sini ada alasan kenapa dilakukan pembatalan. Kita kirim. Nah, status akan berubah menjadi direvisi. Ini data terbaru ini akan dikirim ke dashboard penyuluh. Lalu kita di dokumentasi kegiatan. Di sini ada proses tambah. Kader dapat melakukan input proses kegiatan yang telah dilakukan dengan upload foto. Lalu informasi yang tadi, pencatatan. Nah, ini di data keluarga. Nah, di sini ada tiga jenis form, yaitu tambah data keluarga, form keluarga berencana, form pembangunan keluarga. Ini juga udah ada validasinya. Untuk menyingkat waktu, mungkin langsung ke data yang sudah terisi. Nah, ini data yang sudah terisi. Di sini ada detail. Coba kita klik detail. Nah, ini data dari pembangunan keluarga berencana. Lalu kita ke pelayanan KB. Nah, di sini kader bisa menyebutkan masyarakat ini melakukan pelayanan KB. Nah, di sini ada field untuk pilih puskesmas. Nah, ini kader dapat memilih salah satu puskesmas yang terdaftar, lalu data tersebut akan dikirim sesuai data inputan. Misalkan kader untuk data ini kan puskesmasnya puskesmas Brambang tiga-tiganya. Nah, ini data tiga-tiganya ini akan dikirim ke halaman atau dashboard dari puskesmas Brambang itu sendiri dan akan dilakukan ACC. Setelah itu kita ke data Tribina. Nah, ini seperti biasa melakukan input data dan lain-lain, dan nanti akan di ACC oleh penyuluh. Di dashboard ini adalah grafik untuk data keluarga dan pembangunan keluarga. Coba kita logout, senang kita masuk ke penyuluh, kita login. Nah, ini adalah data penyuluh. Nah, di informasi ini akan terkirim data yang tadi yang sudah disetujui atau dibatalkan. Tambah ini adalah untuk input data. Lalu dokumentasi kegiatan, penyuluh dapat melakukan download. Lalu data keluarga akan dilakukan ACC. Sekarang kita batalkan.
dia akan merubah menjadi cancel. Lalu untuk data bina keluarga ini sebenarnya sama saja, melakukan approval. Coba kita cari berdasarkan nama Soeharto. Dia akan langsung mencetak laporan. Nah, seperti ini. Lalu maaf, kita masuk lagi ke sini. Maaf, tadi ada kesalahan penyematan di headernya. Ini nanti diperbaikin. Lalu kita lihat yang layanan KB ini hanya penyuluhannya view saja, yang ACC adalah petugas puskesmas. Di sini ada grafik bina keluarga balita, remaja, lansia, pelayanan KB. Lalu kita logout, kita masuk ke halaman puskesmas. Dalam puskesmas ini ada pelayanan KB yang telah diinput oleh kader. Nah, ini di ACC. Lalu ditambahkan data akseptornya. Ini sesuai dengan kode pelayanan KB-nya. Lalu di input. Nah, seperti ini. Lalu ini data akseptor. Pelayanan KB juga berdasarkan desa. Untuk akseptor ini berdasarkan alat kontrasepsinya. Setelah itu yang terakhir kita ke halaman admin. Admin ini bertugas untuk mengelola akun pengguna, bisa melakukan edit, lalu data puskesmas, bisa melakukan penambahan, melakukan update juga. Kelola desa pun sama, dilakukan penambahan desa, update juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.